Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sahabat detektif, kali ini saya akan menguak tentang kebanyakan masyarakat di lingkungan kita sering menggunakan media tali pocong sebagai alat untuk mencapai sebuah keinginan dan cita-citanya. Di antaranya, keinginan tersebut adalah ingin menjadi kaya, ingin mendapat pengaruh di lingkungan masyarakat atau di tempat kerja, ingin mendapat pengasihan dari lawan jenis atau sebagainya. Nah, fenomena-fenomena di tengah masyarakat ini tentu mengundang dan membawa seseorang tersebut pada jurang kemusyrikan. Kami beserta tim detektif hantu ingin menguak, ingin mencari kenapa sebagian masyarakat tersebut ingin menggunakan media tali pocong sebagai alat jalan pintas menuju kesuksesan atau menuju kebahagiaan. Bersama ini kami juga akan menelusuri makam atau tempat-tempat di mana makam tersebut orang sering menggali dan mencari tali pocong. Karena saya dengar bahwa tali pocong itu diperoleh dari orang yang meninggal dengan cara tidak wajar, atau dari jenis orang yang meninggal jenis mayat tertentu seperti mayat perempuan perawan dan sebagainya. Itu akan membuat penasaran kami untuk menguak apa sebenarnya manfaat atau apa sebenarnya tali pocong tersebut yang bisa digunakan oleh orang kebanyakan untuk menuju kesuksesannya. Namun sebelum kami memulai penelusuran tempat-tempat makam yang mengandung kuburan-kuburan yang dicari orang, jangan lupa untuk subscribe channel kami, bunyikan tanda loncengnya, like, dan jangan lupa di-share serta berikan komentar-komentar yang baik untuk channel kami agar kami mampu memberikan layanan atau video-video yang berkualitas. Mari sama-sama kita menuju penelusuran ke makam atau ke tempat-tempat di mana orang mencari pemakaman atau tali pocong tersebut. Sahabat detektif, malam ini saya bersama tim, terutama mediator kami, Kang Yayat, siap untuk menguak secara misteri atau menguak secara gaib tentang tali pocong. Nanti kita akan bertanya-tanya tentang apa itu tali pocong yang sebenarnya. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke pemirsa, saya sahabat detektif siap untuk memediasi tentang masalah tali pocong yang nanti akan kami panggil atau kami hadirkan gaib yang sering dipakai untuk sugihan tali pocong. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa berdiri. Udah berdiri. Ya maksudnya bisa tegak.
sahabat detektif, ini saya panggil adalah gaib Sugihan Tali Pocong. Namun sepertinya dia pengennya berdiri aja, nggak mau duduk. Gimana, bisa duduk nggak? Oh ya, maaf, dengan siapa ini? Saya goib. Ya, namanya siapa? Saya tidak punya nama. Oke. Ini saya panggil, kira-kira gaib Sugihan yang dari mana ini? Jauh dari sini. Jauh. Oke. Di situ sering dipakai atau dipanggil dan dimanfaatkan oleh orang manusia untuk Sugihan Tali Pocong. Ya, Kira-kira tali pocong itu memang orang maksudnya buat apa? banyak memanfaatkan. Di antaranya Untuk kesuksesan. kesuksesan. Contohnya apa kesuksesan itu? Jimat. Penglaris. Terus jimat, penglaris, selain itu? Mempercantik diri. Oh, bisa pakai tali pocong itu. Kira-kira orang yang menggunakan tali pocong itu kebanyakan laki-laki apa perempuan? Minta dari dukun mereka. Dukunnya dari daerah mana tuh biasanya? Daerah pegunungan. Pegunungan. Kalau tali pocong itu selain yang tadi disebutkan, Ya, tenang, biarin. Ya. Terus tanya lagi deh. jadi dari manfaat yang tadi disebutkan, tali pocong itu untuk mengikat wanita bisa nggak? Apa bikin orang suka gitu? Ya, tadi saya bilang. Itu Anda berperan apa Anda menempati tali itu apa gimana? Mereka selalu membawa talinya. Berarti Anda di dalam tali itu? Iya. Suka ditaruh di mana? Di dompet apa diikat di pinggang apa di mana? Ikut dengan sabuk. Oh, dimasukin di sabuk. Iya. Itu biasanya tali pocong itu dipakai, maaf, pocongnya apa mayat tertentu khusus cewek atau jenis mayat apa aja? Yang matinya tidak normal. Mati tidak normal, laki-laki atau perempuan? Perempuan biasanya. Masih perawan atau sudah menikah? Yang matinya tidak tenang. Ya. Itu diambil apa gimana? Iya. Digali gitu? Iya, mereka yang sesat. Sesat ya? Itu pocongnya, kuburannya itu sudah berapa lama biasanya? Masih baru atau udah mingguan, bulanan? Sudah 7 hari. 3 hari, sudah 7 Si hari. baru dong ya? Oh, iya. Terus selain itu manfaatnya bisa digunakan yang lainnya? Banyak. Untuk kekebalan ada nggak gitu dari tali pocong itu? Ada. Itu yang ngarahin biasanya dukunnya atau memang gaib pocong itu sendiri? Ya, kita punya persetujuan dengan manusia yang ingkar. Oke. Kira-kira di situ ada perjanjian nggak dengan dukunnya? Maksudnya kamu punya tuan, dukun itu ada perjanjian nggak gitu? Atau siapa saja yang ngambil tali pocong itu semuanya bisa gitu? Tapi kita tumbal. Ada tumbalnya? Ya, Di antaranya apa tuh tumbalnya? banyak. Apa di antaranya? Apa di antaranya? Ya, tenang. Oke. Mau duduk. Silakan duduk. Duduk. Duduk aja, duduk nggak apa-apa. Nggak bisa.
sahabat detektif, ini karena yang saya panggil adalah bentuk tali pocong atau gaib yang biasa ada di tali pocong itu, ya sejenis pocong itu, maka gaib ini tidak bisa duduk yang saya inginkan, jadi tetap ia bisa berdiri terus. Nah, kira-kira khasiat atau keutamaan tali pocong itu berapa lama bisa digunakannya? Sampai manusia puas. Sampai puas. Dampak buruknya bagi manusia yang menggunakan tali pocong itu apa? Matinya dia, jasad dia menjadi jasadku juga. Matinya sulit gitu juga. Itu bisa diwarisin nggak gitu, dikasih ke orang gitu tali pocong itu? Tidak. Sudah persetujuan satu orang. Biasanya dibayar berapa duit maharnya dukunnya itu? Banyak. Lebih dari 1 juta? Iya. Anda ini dikasih makan nggak? Iya. Apa tuh? Kasih makan apa? Darah apa? Hewan? Manusia? Hewan ya? Hewan apa tuh biasanya? Ayam. Ayam biasa, ayam kampung atau ayam khusus? Hitam. Ayam hitam. Kok mintanya darah sih? Nggak yang lain? Emang enak? Kamu cara makannya itu gimana? Dihisap apa? Disuguhkan, ditaruh gitu aja. Kita tinggal makan. Terus kalau Anda makan itu apa dampaknya buat Anda? Energinya bertambah? Itu memang makanan saya. Sahabat detektif, saya merasakan ada aura gaib yang datang, namun saya akan tutup aura gaib yang datang ke lokasi ini agar tidak mengacaukan pertanyaan kami tentang seputar tali pocong ini. Oke, masih saya lanjutkan pertanyaannya. Tali pocong ini bagaimana kalau umpama yang dikuburkan nggak pakai kain kapan, kayak pakai plastik atau pakai apa gitu, masih bisa dimanfaatkan nggak? Bisa. Tidak bisa, khusus yang berpocong yang kayak kain kapan. Tanahnya bisa digunakan. Untuk menjahili orang. Tanah di kuburan itu di antaranya jahil orang buat apa? Orang yang sirik, iri dengki. Oh iya. Anda masih punya teman nggak? Banyak. Teman Anda sama seperti Anda semua kerjaannya? Apa ada dari jenis jin lain? Jin kafir itulah tugas mereka menyesatkan manusia. Termasuk Anda ya? Ya. Anda tahu nggak kalau di Islam itu kayak gitu tidak diperbolehkan mempercayai barang. Urusan saya. Bukan urusan Anda ya? Anda hanya menjalankan tugas gitu. Maaf nih, kira-kira orang yang seperti apa yang suka menggunakan tali pocong? Apa orang yang sering sholat atau yang tidak sholat, atau orang yang apa? Orang-orang yang sudah putus asa. Berarti orang gak sholat ya? Ya, yang tidak percaya dengan takdir. Memanfaatkan kami. Dan kami membantu mereka. Oke. Ada enggak perlawanan orang yang menggunakan tali pocong? Maksudnya orang kalau menggunakan tali pocong ada lawannya enggak gitu? Jin Islam apa orang yang ustadz gitu? Ada? Enggak, maksudnya kelemahan tali pocong itu di mana?
kelemahannya. Kami kuat. Tapi kan banyak kelemahan. Dengan izin Allah kamu akan gagal. Di mana kelemahannya? Apa kalau di situ buat pengasihan, berarti orang yang rajin ibadahnya mungkin nggak bisa. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Sering dipakai pengasihan, kebanyakan buat pengasihan apa pesugihan? Dua-duanya. Kalau yang buat pengasihan, biasanya perempuan yang seperti apa? Yang merasa banyak kekurangan, yang tidak bersyukur atas nikmat Tuhan. Terus kalau buat pesugihan, bagaimana manfaatnya ya? Kan ada di sabuk. Orang pada senang gitu. Wibawanya. Berwibawa gitu ya kalau bawa barang itu. Orang banyak yang tunduk pada mereka yang memakai tali itu. Iya, iya. Gimana, Ustaz? Tanya dulu. Ini kebanyakan orang yang menggunakan tali pocong dari daerah mana? Banyak. Teman Anda bertugas di mana saya berarti ya, dipinta oleh satu dukun gitu. Dukun masih banyak. Anda punya tuan sendiri kan? Ya, Tuan Anda dukun juga. Anda ini dimasukin di apa? Kan Anda bilang ada di sabuk. Kalau Anda ini bertempat di apa? ya di tali. Di tali pocong itu. Emang selain tali pocong, ada nggak gitu kain kapannya disobek gitu dibawa, taruh di dompet, bisa nggak begitu? Harus talinya langsung gitu. Kan tali di pocong itu banyak, ada 5 tali tuh. Di kepalanya, di kakinya, di tengahnya, apa di mananya? Yang bagusnya. Tidak bisa bilang saya. Kenapa? Kenapa? Kalian jangan tahu. Lah, justru saya pengen tahu di mana posisinya. Perlu. Di kepala. Tidak perlu tahu. Apa di semua? Tidak perlu tahu. Ya udah tuh. Itu bisa dibagi-bagi nggak dalam satu tali pocong? Maka satu helai tali ini bisa dibagi 3 gitu, dipotong-potong kasih ke orang gitu. 3 orang yang pakai gitu, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Apa satu tali itu utuh yang panjang satu doang gitu? Hah? Ya. Kenapa Anda? Kenapa? Ada makhluk lain mau yang komunikasi? Apa sudah tidak betah? Udah. Sahabat detektif, sepertinya ada makhluk lain yang mau masuk ke mediator kami ini. Namun kami berusaha untuk menghalanginya karena makhluk yang lain cuma hanya mengganggu konsentrasi kami dalam menanyakan tentang masalah tali pocong. Saya kira mungkin karena sudah ini, saya keluarkan saja, sudah jelas kami cari informasinya, saya keluarkan saja dari tubuh mediator kami ini gaibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat detektif, setelah kita tadi menanyakan ke mediator tentang hal-hal berkaitan dengan tali pocong, di sini saya menyimpulkan bahwa tidak dipungkiri bahwa banyak di masyarakat di antara kita ini yang menggunakan tali pocong sebagai media untuk mencapai sebuah kesuksesan, keberhasilan ataupun pengasihan. Namun apapun itu, apapun kegunaannya, orang yang menggunakan tali pocong sebagai media untuk mencapai cita-citanya, itu adalah dengan cara-cara, termasuk cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemusyrikan. Maka dari itu, kita sebagai umat yang beriman
umat Islam yang beriman, hendaknyalah kita jauhkan menggunakan media-media tersebut untuk sebuah kemajuan, kesuksesan, kekayaan dan lain sebagainya. Karena orang yang beriman tentu dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda-benda, bukan kepada makhluk-makhluk yang lain atau tempat-tempat yang lain. Maka dari itu kita hendaknya senantiasa mempertebal keimanan kita agar hati kita tetap bersandar dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir, semua kejadian yang ada di langit dan di bumi adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada tayangan kami ini yang mengusik, mengganggu pemikiran sahabat detektif. Sekali lagi saya mohon maaf, ini hanya sebagai tayangan untuk menguak misteri yang terjadi di masyarakat, yaitu penggunaan tali pocong sebagai media untuk pengasihan, pesugihan, dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel kami, like and share, serta komen dengan komentar yang membangun. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.